Bayangkan sebuah makhluk hidup yang dapat bertahan dalam kondisi paling ekstrim di alam semesta. Tanpa udara untuk bernapas, tanpa perlindungan dari radiasi kosmik yang membunuh, dan tanpa tekanan atmosfer yang biasa kita nikmati di bumi. Kejadian mengagumkan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah, melainkan kenyataan ilmiah yang telah dibuktikan melalui penelitian mendalam oleh para ilmuwan dunia. Jadi sebelum kita lanjut, pikirkan dulu, berapa lama kamu kira makhluk seperti itu bisa bertahan? Sebentar? Beberapa jam? Atau malah jauh lebih lama dari itu? Tahun 1958 menjadi titik awal kisah menakjubkan ini ketika para peneliti di Universitas California melakukan eksperimen yang berani. Mereka menempatkan organisme mikroskopis bernama Drosophila melanogaster, atau yang lebih dikenal sebagai lalat buah, dalam ruang hampa udara. Hasilnya sangat mengejutkan. Meskipun diletakkan dalam kondisi vakum tanpa oksigen, beberapa individu tetap dapat hidup selama beberapa jam bahkan hari. Bayangkan itu deh, teman-teman. Lalat kecil yang biasanya kita lihat mengelilingi meja makan ternyata punya kemampuan super yang tersembunyi. Dan ini baru permulaan dari cerita yang lebih menggila lagi. Namun penemuan yang jauh lebih mengesankan datang dengan organisme kecil bernama tardigrada, atau lebih akrab disebut beruang air. Makhluk berukuran setengah milimeter ini memiliki kemampuan luar biasa yang disebut kriptobiosis. Nama ini berasal dari dua kata, kripto yang berarti tersembunyi, dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi secara harfiah, beruang air bisa menyembunyikan kehidupannya, menciptakan semacam mode hemat super ekstrim yang memungkinkan mereka bertahan di situasi apapun. Kecil, tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi kemampuannya luar biasa, tidak ada yang tertandingi. Pada tahun 2007, peneliti dari Jepang di Institut Penelitian Sains Riken meluncurkan tardigrada ke luar angkasa dalam misi luar angkasa. Hasilnya membuat dunia ilmiah terpukau. Tidak hanya bertahan dalam vakum, tardigrada juga mampu melindungi diri dari radiasi ultraviolet ekstrim dan batu meteor kosmik. Ketika dikembalikan ke bumi, mereka tidak hanya hidup, tetapi juga dapat bereproduksi dengan normal. Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, teman-teman. Ini tentang menjalani kehidupan normal di tengah kondisi yang seharusnya mustahil. Bayangkan kamu bisa makan, tidur, dan punya anak di tengah badai radiasi di luar angkasa. Beruang air bisa. Beruang air ini bukan satu-satunya pemenang dalam kompetisi ketahanan ekstrim. Bakteri Deinococcus radiodurans, yang ditemukan pada tahun 1956 di dalam kaleng daging yang diradiasi, terbukti dapat bertahan dari paparan radiasi hingga 5.000 gray, yaitu dosis yang ribuan kali lebih besar dari yang dapat membunuh manusia. Bakteri ini memiliki sistem perbaikan DNA yang sangat canggih, seolah dilengkapi dengan perangkat pertahanan nuklir internal. Ketika para ilmuwan menempatkannya dalam simulator ruang angkasa pada tahun 2013, bakteri ini tetap viable dan mampu melanjutkan metabolismenya. Jadi ada makhluk yang tidak hanya sekadar tahan radiasi, tapi bisa memperbaiki diri sendiri saat terkena pukulan radiasi. Seperti pahlawan super dengan kemampuan penyembuhan diri, tapi versi bakteri. Fenomena yang paling mengherankan muncul ketika para ilmuwan menemukan bahwa beberapa jenis mikroorganisme dapat memasuki kondisi hibernasi yang sempurna. Organisme seperti Bifidobacteria dapat menyusutkan diri, menghilangkan hampir semua air dari tubuhnya, dan membalikan semua aktivitas biologis menjadi nol. Dalam kondisi ini, mereka praktis menjadi dorman, tidak membutuhkan makanan atau energi sama sekali. Ini adalah strategi ketahanan yang telah berkembang selama jutaan tahun evolusi. Pikirkan tentang ini, ketika semuanya kosong, ketika tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada cahaya, mereka tidak panik atau berputus asa. Mereka justru memasuki mode tidur ultradaya yang bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa ada yang berubah. Riset lanjutan yang dilakukan pada tahun 2009 hingga 2011 oleh Universitas Louis Pasteur menunjukkan bahwa tardigrada dapat bertahan tidak hanya dalam vakum, tetapi juga dalam suhu ekstrim mendekati nol absolut, yaitu minus 273 derajat Celcius. Dalam kondisi yang sama sekali tidak memungkinkan bagi kehidupan yang kita kenal, organisme ini tetap mempertahankan struktur biologisnya yang utuh. Coba kamu bayangkan, suhu yang dingin sampai semua atom hampir berhenti bergerak, semua air membeku selamanya, semua reaksi kimia berhenti. Biasanya, itu adalah kematian. Tapi untuk beruang air, itu hanya hari biasa saja. Penemuan-penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri. Selama ini ada anggapan bahwa kehidupan memerlukan kondisi tertentu yang spesifik. Namun, alam ternyata jauh lebih kreatif daripada yang kita bayangkan. Makhluk-makhluk kecil ini telah mengembangkan strategi kelangsungan hidup yang begitu canggih sehingga mereka dapat menjalani petualangan ke tempat paling asing sekalipun dan tetap hidup untuk menceritakan kisahnya. Penelitian ini juga membuka kemungkinan baru mengenai kemungkinan adanya kehidupan di planet atau bulan lain dalam sistem tata surya kita, atau bahkan di luar sana. Jika makhluk sekecil ini dapat bertahan di luar angkasa, maka siapa yang tahu apa yang mungkin menunggu kita di kedalaman alam semesta yang belum pernah kita jelajahi. Ini mengubah semua yang kita pikir kita ketahui tentang batas-batas kehidupan.
Nah, itu dia kisah menakjubkan tentang makhluk-makhluk tangguh yang mengubah cara kita memandang kehidupan. Terima kasih sudah menemani aku menjelajahi dunia sains yang fantastis ini. Kalau video ini membuat kamu terpesona atau penasaran, jangan lupa untuk memberikan like, dan kalau kamu mau terus mengikuti cerita-cerita sains yang sama menariknya, yuk subscribe ke channel ini. Tinggalkan juga komentar di bawah tentang makhluk apa yang paling membuatmu terkejut. Aku pengen banget tahu sudut pandang kamu. Sebelum pergi, kamu juga bisa share video ini ke teman-teman yang gemar sains. Mereka pasti akan suka. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Tetap penasaran, tetap belajar.